Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Selamat datang di video penyebaran pemahaman Merdeka Belajar sebagai aksi nyata pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Topik Merdeka Belajar bersama saya Nimade Ayu Sri Satriari dari SMP Negeri 2 Belah Batu. Ibu dan Bapak Guru hebat, adapun tujuan pelatihan mandiri dari Merdeka Belajar adalah yang pertama memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan tentunya yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul ya Ibu Bapak Guru hebat. Modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam video ini, saya akan mencoba untuk sedikit menyebarkan pemahaman saya mengenai apa yang saya pelajari dalam modul-modul tersebut. Mari kita belajar bersama Ibu dan Bapak Guru hebat. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain dan penting bagi murid untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar murid yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya agar menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Dan tugas kita sebagai pendidik untuk menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Ibu dan Bapak Guru hebat, perlu kita terima bersama bahwa semangat guru adalah energi belajar dari anak-anak. Guru perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Kehidupan saat ini adalah buah dari pendidikan saat kita anak-anak. Apapun yang kita berikan di kelas saat ini akan meninggalkan makna bagi kehidupannya kelak. Semua yang kita rancang untuk disimak murid mesti bertujuan, sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Lalu ingin menjadi guru seperti apa kita? Ya, ibu dan bapak guru hebat, guru tentunya ingin menjadi sosok yang bisa memberikan energi positif, semangat belajar, adaptif, sehingga pendidikan dapat menjadi daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh dari murid-murid kita. Ibu dan Bapak Guru hebat, pengajaran merupakan suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak kita secara lahir batin, dan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya murid. Mendidik adalah sama dengan menuntun segala kodrat yang dimiliki murid. Mendidik merupakan penyampaian pengetahuan, keterampilan berpikir, dan mengembangkan kecerdasan batin. Dan peran guru untuk menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pendidikan pada zaman kolonial merupakan hal yang lebih menekankan kepada perintah dan sanksi. Penilaian sendiri lebih bersifat kognitif semata dan tentunya masih ada diskriminasi terhadap anak-anak pribumi. Sedangkan Ki Hajar Dewantara telah mengenalkan sebuah sistem among yang di dalamnya terdapat Ing Arso Sentelodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tudwuri Handayani. Ketiga hal inilah yang merupakan hal yang mendorong murid menjadi mandiri dan memerdekakan murid. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita merupakan pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan bersifat kebangsaan.
Tentunya juga pendidikan kultural. Cita-cita utama dari Ki Hajar Dewantara adalah kemerdekaan setiap murid agar mereka mampu mengatur dirinya sendiri, agar murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita. Ki Hajar Dewantara juga memimpikan adanya manusia yang berkembang secara utuh, di mana bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak yang dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Karena kebudayaan sendiri merupakan hasil budidaya manusia lahir dan batin, merupakan hasil olah cipta, rasa, karsa, dan raga. Manusia merdeka perlu memiliki modal keterampilan berpikir atau bernalar yang baik. Keterampilan ini membutuhkan proses pendidikan sepanjang hayat. Ki Hajar Dewantara melihat segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan. Prinsip dalam melakukan perubahan itu disebut dengan trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Ini juga terkait dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Konvergen berarti bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan konsentris artinya kebudayaan mempunyai karakteristik dan sifat kepribadiannya sendiri sehingga sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran atau cipta, kognitif, kemudian dengan perasaan, rasa, afektif, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga atau menghasilkan karsa psikomotorik. Ibu dan Bapak guru hebat mungkin masih ingat dengan teori tabula rasa dan teori negatif yang dulu sering kita dengarkan. Teori tabula rasa di mana menganggap bahwa murid atau seorang anak terlahir sebagai kertas kosong. Sedangkan teori negatif memandang seorang anak terlahir seperti kertas yang sudah terisi penuh. Tapi Ki Hajar Dewantara menggabungkan kedua teori tersebut sebagai sebuah teori kertas samar, tulisan samar ya. Kertas, seorang anak terlahir sebagai kertas yang berisi tulisan yang samar, yang belum jelas arti dan maksudnya. Nah, tugas pendidikan itu adalah untuk menuntun, menebalkan tulisannya. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among, di mana Ki Hajar Dewantara memandang bahwa setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi berbeda. Pendidikan hanya sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri. Merdeka Belajar Abad 21, Ibu dan Bapak guru hebat menuntut kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas satu bangsa, menguasai kompetensi literasi dan juga kompetensi mandiri. Bagaimana dengan menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid? Guru bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Terdapat trisentra pendidikan seperti yang sudah kita ketahui, yaitu alam keluarga, alam keguruan, dan juga alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Keluarga merupakan sistem kecil yang merupakan
dasar atau awal seorang anak mendapatkan pendidikan budi pekerti dan juga pendidikan sosialnya. Sedangkan alam keguruan atau balaiwiyata, di mana seorang anak akan mendapatkan pendidikan intelektualnya. Dan alam pergerakan atau alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah atau tempat mereka mengaktualisasikan diri dan pembentukan watak. Ibu dan Bapak Guru, demikian sedikit penyampaian pemahaman saya mengenai topik Merdeka Belajar yang saya dapatkan setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Semoga berkenan dengan video ini, dan tentunya untuk informasi dan materi lebih lanjut, Ibu Bapak Guru bisa mengakses segala informasinya di platform Merdeka Mengajar. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika sekiranya terdapat kekurangan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.